Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, kemudian memberikan kehidupan, kesempatan, kesehatan, kemudian taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga tergeraklah hati kita untuk melaksanakan ubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada di utusan Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh teladan yang baik bagi orang yang harap Allah dan harap balasan yang baik pada yaumil akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pekan kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut kepada Allah itulah kita melaksanakan perintahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak ada rasa takut kepada Allah dan ancaman dan neraka Allah di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, seorang muslim di dalam hidupnya tidak bisa lepas dari sifat raja, yakninya sifat harap, karena landasan ibadah dan ubudiyahnya kepada Allah ada tercantum di dalam surat yang diulang-ulang setiap harinya, Ar-Rahmanir Rahim. Seorang muslim yang meyakini bahwa Allah bersifat Ar-Rahmanir Rahim, memiliki nama Ar-Rahmanir Rahim, meyakini bahwa Allah maha luas rahmatnya, maha sempurna rahmatnya. Dan Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis Bukhari bahwa ketika Allah selesai menciptakan makhluk-makhluknya, langit, bumi dan isinya, Allah tulis sebuah kitab. Kitab itu Allah simpan, Allah letakkan di sisinya, di atas arash. Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah telah selesai menciptakan makhluknya, Allah tulis di dalam kitab, diletakkannya di sisinya dekat arash. Arash adalah makhluk yang paling besar. Dia adalah atap seluruh makhluk. Bahkan atap sorga-sorga yang seluas langit dan bumi adalah arasnya Allah. Allah letakkan di atas aras itu sebuah firman yang sangat berharga, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Maka ulama memahami ketika rahmat Allah itu diletakkan di atas makhluk Allah yang paling luas,
menunjukkan rahmat Allah itu sangatlah luas. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku wahai Musa meliputi segala sesuatu. Maka seorang muslim sangat harap Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in." Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Rahmat yang sangat luas itu Allah bagi-bagi jadi 100. Fa amsaka indahu tis'ah wa tis'in. Maka Allah tahan di sisinya 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan Allah turunkan ke bumi satu bagian. Wa min dzalikal juz'i yatarahamul khalaiqu, dan dengan satu rahmat itu saling kasih mengasihilah seluruh makhluk. Hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha, sampai-sampai binatang melata mengangkat kakinya an waladiha khasyata an tusibahu, dari anaknya karena takut kena injak anaknya. Salah satu bentuk rahmat Allah yang kecil yang kita lihat dan kita saksikan dari makhluk-makhluk Allah adalah induk-induk binatang. Hewan-hewan itu tidak berani menginjak anaknya, mengangkat kakinya agar anaknya yang masih kecil tidak terinjak. Itulah bentuk rahmat Allah yang paling kecil. Begitu juga kita lihat orang tua menyayangi anaknya, anak menyayangi orang tuanya, saudara menyayangi saudaranya, teman menyayangi temannya, dan seterusnya. Seluruh bentuk kasih sayang itu kita lihat betapa banyaknya di atas muka bumi ini, meliputi orang beriman dan orang tidak beriman sekalipun. Seluruhnya itu hanya satu rahmat Allah yang Allah turunkan. 99 rahmat Allah lagi tidak Allah turunkan selamanya di bumi ini. Di dalam hadis yang lain Bukhari Muslim meriwayatkan, wa akhara tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu Allahu biha ibadahu yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dan Allah undur, Allah akhirkan 99 rahmat lagi yang dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim. Siapa hamba-hamba Allah yang akan dirahmati dengan 99 rahmat Allah yang tersisa ini? Jawabannya di surah Al-Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang yang berseri-seri muka mereka, orang-orang yang berseri-seri muka mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka kata Allah berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekal mereka di dalamnya. Maka merekalah orang-orang yang berseri-seri wajahnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan rahmat Allah 99 bagian lainnya yang Allah tidak turunkan di bumi. Rahmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at, belum pernah rahmat yang 99 itu dilihat oleh satu mata pun, wala udhunun sami'at, belum pernah rahmat yang 99 itu didengar oleh telinga, satu telinga pun, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah rahmat Allah yang 99 itu terlintas di satu hati manusia satu pun. Maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tangguhkan, yang Allah undur, Allah turunkan nanti, Allah berikan nanti kepada hamba-hambanya yang beriman dan berseri-seri wajahnya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim mengharapkan rahmat Allah dengan menyempurnakan imannya dan dengan beramal saleh, bukan hanya sekedar angan-angan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan Allah mengasihinya, mengharapkan Allah masukkannya ke dalam surga, tapi tidak memperhatikan dan menyempurnakan imannya, tapi lalai dari beramal saleh. Tidak. Seorang muslim memperhatikan imannya, menyempurnakan rukun-rukun imannya, dan memperbaiki dan membaguskan kualitas amalan-amalan salehnya semampunya. Karena Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru
wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah, melakukan hijrah berarti beramal saleh, kemudian berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang yang memperhatikan dan menyempurnakan imannya serta melengkapi imannya itu dengan berbagai bentuk amal saleh semampunya. Mereka itulah yang benar-benar mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Adapun selain mereka mengharapkan Allah merahmati mereka tapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan iman dan amalnya. Di surah Al-Maidah ayat 18 Allah sampaikan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini anak-anak kesayangan Allah, kami ini orang-orang dan hamba-hamba yang dicintai Allah. Artinya mereka mengharapkan Allah mengasihi mereka, Allah menyayangi mereka, Allah memasukkan mereka dalam sorga, tapi mereka tidak mau memperhatikan iman mereka, tidak mau melengkapkan iman mereka dengan beriman kepada Nabi terakhir yang Allah utus untuk mereka seluruhnya. Maka ini bukanlah harapan yang terpuji. Bapak jamaah Jumat rahimakumullah, maka seorang muslim mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, muslim juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, maka kita tidak boleh putus asa. Bahkan kita mesti terus bertaubat dan meminta ampun atas dosa-dosa kita, karena kita meyakini innallaha ghafurur rahim, bahwa Allah itu Maha memberi ampunan dan Maha memberi rahmat, Maha menyayangi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya. Nabi Adam alaihi salam memberikan teladan terbaik dalam masalah ini. Ketika beliau berdosa dan diturunkan ke bumi, Allah berikan kepada beliau kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberikan taubat kepada Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Maka Adam menerima beberapa kata-kata dan kalimat dari Allah, dan dengannya Allah memberikan taubat kepada Adam. Kata-kata itu mana? Di surat Al-A'raf Allah sampaikan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam doa itu tidak ada doa minta ampun. Itu hanya pengakuan atas dosa, pengakuan atas kezaliman terhadap diri sendiri. Lalu di akhir doa itu diselipkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak ampuni kami ya Rabb, kalau Engkau tidak rahmati kami ya Rabb, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Dengan kalimat ini Nabi Adam alaihissalam Allah beri taubat, dan dengan ini pula Nabi Adam alaihissalam menjadi lebih baik kedudukannya sebelum beliau makan buah khuldi. Bapak jamaah Jumat rahimakumullah, maka seorang muslim betapa besar dosanya, walaupun sampai ke puncak langit, maka dia meyakini bahwa ampunan Allah lebih besar daripada dosanya yang besar itu. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ghafartu lak. Wahai anak cucu Adam, andai dosamu ada yang mencapai puncak langit, tapi ketika engkau mendatangiku di hari kiamat, engkau tak pernah berbuat syirik, walaupun engkau banyak berbuat dosa, aku akan datangkan untukmu sebagai balasan tauhidmu, sebagai balasan imanmu, ampunanku sebesar itu juga. Biqarabil ardi biqarabiha maghfirah. Aku akan datangkan semisalnya ampunanku. Maka seorang muslim selain mengharapkan rahmat Allah, dia juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang muslim juga mengharapkan di dalam agamanya ini al-afiyat.
mengharapkan keselamatan dalam urusan dunia dan akhirat. Itulah makna afiat. Nabi SAW menyampaikan, sallallahu al-afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah penghapusan dosa dan keselamatan dalam urusan dunia dan akhirat. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik setelah keimanan daripada nikmat afiat. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW juga menyampaikan di dalam hadis Ibnu Majah bahwa lam yakun Rasulullah SAW yada haula'il kalimati hina yumsi wa hina yusbih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan kalimat-kalimat ini ketika sore dan ketika pagi. Mana kalimat itu? A'udzu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu penghapusan dosa dan afiat dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa ahli wa mali. Ya Rabb, aku minta kepadamu keselamatan dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam keluargaku, dan dalam hartaku. Maka seorang muslim mengharapkan keselamatan dalam urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Seorang muslim tidak mengharapkan musibah, seorang muslim tidak mengharapkan ujian, tapi dia tidak takut ujian, karena tidak ada yang tahu bagaimana seseorang ketika ditimpa ujian itu, apakah dia akan lulus ujian atau tidak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, nahnu la nakhaful bala, kami tidak takut ujian, wa innama nakhafu mimma yabdu minna halal bala, akan tetapi yang kami takutkan adalah apa yang akan tampak dari kondisi atau keadaan kami ketika ditimpa bala, minas sakhati wad dajar, yakninya berupa kemurkaan, cemburut, protes, tidak terima, ditimpa bala. Thumma yaqulu wallahi ma adri madza yaqa'u minni walau betulitu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, demi Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku apabila aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala'alli akfur wala ash'ur, barangkali aku bisa jadi kufur dan aku tidak menyadarinya. Maka seorang muslim mengharapkan afiat dan tidak mengharapkan musibah. Tapi apabila tetap ditimpa musibah, seorang muslim tetap mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, karena yang hanya memberikan afiat dan kesembuhan itu hanya Allah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Maka harapan untuk kesembuhan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita mengingat-ingat ketika ditimpa bala atau musibah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada diri kita daripada seorang ibu kepada bayinya. Pernah dalam suatu peperangan ada tawanan wanita, yang mana wanita ini kehilangan bayinya. Setelah beberapa saat dia dengar tangisan bayinya, tiba-tiba dia kejar anak bayinya, langsung dia susui anak bayinya. Pemandangan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW sambil mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Apakah ibu ini akan tega mencampakkan anak tersayangnya ini, anaknya ini, ke dalam api? Jawabannya tentu tidak, wahai Rasulullah, kata sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada sang ibu itu kepada anaknya. Bapak jemaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, seorang muslim selain mengharapkan rahmatnya, ampunannya, dan afiat dari Allah, dia mengharapkan Allah menerima amalan ibadah yang dilakukannya. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian menegakkan salat, kemudian menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Allah sampaikan di surat Fatir ayat 18, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu
mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan menegakkan salat-salat mereka, baik salat wajib maupun salat sunat, mereka sempurnakan rukunnya, khusyuknya dan seterusnya, dan mereka infakkan sebagian apa yang kami beri rezeki kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Apa bentuk perniagaannya? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala mereka dan agar Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Maka mengharapkan Allah menerima amalan kita adalah salah satu bentuk raja atau harapan seorang muslim di dalam agamanya, di dalam menjalankan agamanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswatun hasanah dalam masalah ini. Ketika beliau selesai meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami ini, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini, kata ulama, adalah ungkapan harapan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam agar Allah menerima amalan ibadah yang mereka kerjakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا.